Kesaksian elit PKI tentang sepak terjang Aidit membuka tabir baru gerakan 30 September. Pengakuan mengejutkan para elit Partai Komunis Indonesia dalam sidang Mahmilub tentang sepak terjang Ketua Komite Sentral CCPKI Dipa Nusantara Aidit dalam gerakan 30 September 1965 membuka tabir baru. Berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru Soeharto yang menyebutkan seluruh anggota dan simpatisan PKI terlibat langsung dalam gerakan itu. Dalam pengakuan para elitnya, PKI sama sekali tidak disebut-sebut terlibat di dalamnya. Seperti diungkapkan Dewan Harian Politbiro PKI Sudirman, satu-satunya elit PKI yang berhasil selamat dari pembantaian massal yang dilakukan Angkatan Darat terhadap jutaan anggota dan simpatisan PKI. Dalam pembelaannya yang dinamakan sebagai uraian tanggung jawab, Sudirman menyebut PKI sebagai partai politik tidak pernah dilibatkan dalam gerakan intern Angkatan Darat yang dipimpin oleh Untung dan Suparjo itu. Aidit tidak pernah mengemukakan PKI mau mengadakan operasi militer, dan Aidit juga tidak pernah mengemukakan PKI mau mencetuskan revolusi saat itu. Dikatakannya, pemrakarsa dan pengorganisasi utama gerakan itu adalah para perwira progresif revolusioner yang ingin mengagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal yang di belakangnya terdapat perwira-perwira non-komunis. Sedangkan Aidit dan dirinya termasuk dari sedikit elit PKI yang mendukung gerakan itu karena menilai sayap kanan Angkatan Darat yang dinamakan Dewan Jenderal merupakan kekuatan terbesar yang menghalangi langkah-langkah politik PKI. Dia melanjutkan, strategi elit PKI dalam mendukung gerakan itu, meski waktu itu dirasa tepat namun belakangan disesali karena dengan begitu PKI telah meninggalkan garis perjuangannya yang utama, yaitu memimpin massa rakyat. Dalam sidang-sidang yang dilaksanakan Politbiro, Sudirman mengakui Aidit memegang peranan kunci dalam keterlibatan para elit PKI dalam gerakan yang berhasil dipatahkan dalam beberapa hari saja itu. Namun sayang, sebelum mengungkapkan rahasia gerakan itu, Aidit langsung ditembak mati oleh tentara yang menangkapnya tanpa diberikan kesempatan sedikitpun untuk membela diri dan disidangkan dalam Mahmilub seperti Sudirman. Padahal dengan disyaratnya Aidit ke sidang Mahmilub, informasi yang lebih lengkap tentang peristiwa yang menjadi misteri selama setengah abad itu akan menemukan sedikit titik terang. Sudirman juga mengungkapkan Aidit merupakan elit PKI utama yang menjalin hubungan dengan militer dalam gerakan itu dan menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan sejumlah anggota PKI dalam mendukung G30S. Aidit menugaskan pengiriman beberapa tenaga ke daerah pada hari-hari menjelang meletusnya G30S dengan perintah, dengarkan pengumuman Radio Republik Indonesia Pusat dan sokong Dewan Revolusi. Asisten Profesor Departemen Sejarah University of British Columbia, Vancouver, Kanada, John Rosa menilai apa yang disampaikan Sudirman dalam sidang itu tidak menjawab sepak terjang Aidit dalam G30S. Sebaliknya, dia melihat sepak terjang Aidit dalam gerakan itu justru terlihat dalam pengakuan Sam Kamaruzaman dalam Mahmilub yang menurut sejumlah ilmuwan disebut-sebut sebagai otak dari G30S. Sebelum beranjak dari lebih jauh tentang keterangan Sam, sedikit diuraikan pengakuan Dr. Subandrio dalam bukunya yang berjudul Yang Saya Alami Peristiwa G30S. Keterangan Subandrio penting disimak, terutama menyangkut sakitnya Presiden Soekarno. Menurut Subandrio, peristiwa sakitnya Soekarno pada awal Agustus 1965 merupakan peristiwa penting, sebab sakitnya Soekarno menurutnya karena aktivitas Soekarno pada malam-malam sebelumnya melakukan kunjungan ke pasar-pasar di Jakarta. Akibatnya, terlalu sering keluar malam, Soekarno yang keletihan jatuh sakit. Informasi yang beredar, Soekarno sakit keras, padahal saat itu dia hanya kelelahan dan masuk angin. Saat Soekarno sakit, DN Aidit sedang berada di luar negeri melakukan kunjungan kenegaraan di Cina. Khawatir terjadi sesuatu dengan Soekarno dan pimpinan pemerintahan, dia lalu kembali ke Indonesia bersama dokter dari Cina.
Namun seperti diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawasara, G30S terjadi akibat pimpinan PKI yang keblinger. Dalam pidato itu jelas yang dimaksud oleh Soekarno adalah Aidit. Subandrio merupakan salah satu menteri yang diseret ke sidang Mahmilub dan dijatuhi hukuman mati dan akhirnya dibebaskan. Masih menurut Subandrio, peristiwa sakitnya Soekarno ditanggapi berlebihan oleh SAM dan PKI. Sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, Subandrio mengetahui sepak terjang SAM. Menurutnya, SAM adalah agen ganda yang berada di PKI sekaligus Angkatan Darat. Menurut bisikan SAM, Angkatan Darat akan mengambil alih pimpinan jika Soekarno meninggal. Rupanya, bisikan SAM itu termakan oleh Aidit. Padahal dia tahu Soekarno segar bugar dan hanya menderita masuk angin. Tetapi jiwa petualang Aidit menyebabkannya bermain-main dengan revolusi. Dalam sidang Biro Khusus PKI, SAM mengatakan Aidit memberikan perintah kepadanya untuk menunggu dipukul atau memukul lebih dulu. Perintah itu disambut dengan membuat gerakan bersama Untung, Pono, Latif, Suyono, Sigit, dan Wahyudi. Lebih jauh, SAM mengaku yang memilih para perwira progresif revolusioner itu untuk melakukan G30S. Dari keterangan SAM ini dapat diketahui sepak terjang Aidit dalam gerakan itu cukup jauh. Untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang Aidit dalam gerakan itu dapat diungkap kesaksian elit PKI yang duduk di Politbiro, yaitu Iskandar Subekti, Panitera, dan Arsiparis Politbiro. Dalam paparannya, Subekti menyatakan PKI sebagai partai memberikan dukungan politik kepada G30S, namun menolak saat memberikan dukungan fisik. Hal itu katanya telah diputuskan dalam sidang Politbiro. Menurutnya, sikap politik mendukung gerakan perwira progresif revolusioner adalah sikap yang wajar sebagai sesama kekuatan revolusioner yang menolak gerakan kontra-revolusioner sayap kanan Angkatan Darat. Sikap tersebut adalah sikap politik yang wajar dan biasa, berhubung dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI yang mendukung pemerintah Soekarno pada waktu itu. Terang Subekti dalam catatannya, Jalan Pembebasan Rakyat Indonesia. Meski demikian, sama dengan Sudirman, Subekti menolak jika dikatakan G30S disebut sebagai ciptaan atau buatan PKI. Karena sesi PKI tidak pernah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer, apalagi membuat revolusi. G30S bukan buatan atau ciptaan PKI, maka seandainya ia merupakan gerakan dari PKI atau gerakan yang didalangi PKI, semestinya hal ini dibicarakan dan diputuskan oleh badan pimpinan partai yang tertinggi, yaitu Komite Sentral. Dia melanjutkan, pada kenyataannya, hal itu tidak pernah dibicarakan dalam sesi PKI yang anggotanya berjumlah 85 orang. Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali G30S. Manakala ada anggota sesi atau Politbiro yang tersangkut dalam gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, membicarakan atau merencanakan gerakan ini. Subekti mengungkap sepak terjang Aidit dengan SAM yang melakukan pertemuan pada Agustus 1965 untuk membahas aksi militer melawan Dewan Jenderal dan meminta dukungan Politbiro. Namun Politbiro hanya memberikan dukungan secara politis tanpa dukungan fisik. Aidit lalu melangkah lebih jauh dengan membentuk tim khusus yang anggotanya terdiri atas beberapa anggota Politbiro. Dalam diskusi dengan tim khusus, Subekti yang berada di dalamnya mencatat, Aidit telah mengonsepkan daftar orang-orang yang akan menjadi anggota Dewan Revolusi dan disetujui oleh forum diskusi. Sejak semula, selagi masih dalam tingkat-tingkat pertama dalam pembicaraan antara DN Aidit dan SAM Kamaruzaman, telah diputuskan bahwa gerakan itu harus merupakan gerakan militer, tidak boleh terlihat sebagai gerakan dari PKI. Subekti juga mengungkapkan tujuan dari gerakan itu adalah untuk membersihkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang anti komunis, agar suasana politik yang memungkinkan PKI berkembang lebih luas tidak mendapatkan kendala berarti. Dalam setiap diskusi anggota tim khusus, anggota Politbiro PKI lainnya yang tidak termasuk di dalamnya tidak pernah diikutsertakan. Begitupun dengan hasilnya, mereka tidak pernah diberitahu. Dengan demikian, tim yang dibentuk Aidit sebagai badan yang menggodok gerakan berdiri terpisah dari PKI sebagai partai politik
meski tujuan dari tim itu untuk kelangsungan hidup politik PKI. Dari beberapa diskusi yang aktif diikuti Subekti, tidak pernah terucap gagasan untuk mendemisionerkan Kabinet Soekarno. Saat RRI mengumumkan gagasan tersebut, semua anggota tim langsung tertuju kepada Aidit. Dewan Revolusi yang dirumuskan tim khusus dimaksudkan untuk menekan pemerintah Soekarno agar bergeser ke kiri, tidak untuk mengganti menteri-menteri kabinet yang ada. Dengan demikian, Aidit menunjukkan petualangannya. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.